Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Fauzia dengan NIM 2021271026 dari Prodi Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan dua maksud dari tujuan investasi dan dua investasi yang akan saya pilih berikut dengan kelebihan dan kekurangannya. Tujuan investasi diantaranya yaitu mengalahkan inflasi dan passive income. Maksud dari dua tujuan tersebut yaitu pada instrumen investasi tertentu, nilai aset yang dimiliki dapat terlindungi dari pengaruh perubahan nilai inflasi yang berpotensi mengalami pengurangan nilai uang yang dimiliki seperti emas, logam mulia, dan lain-lain. Dengan berinvestasi juga bisa memperoleh pendapatan pasif sebagai tambahan penghasilan dikarenakan dalam investasi ini kita tidak perlu melakukan apapun, hanya perlu mengikuti perkembangan mekanisme pasar sehingga tidak akan mengganggu jalannya aktivitas yang dimiliki. Jadi, maksud dari kedua tujuan tersebut yaitu untuk mengembangkan aset yang dimiliki yang bisa dijadikan investasi yang aman ketika terjadinya perubahan nilai inflasi yang sangat berisiko terhadap aset yang kita miliki, dan juga bisa dijadikan sebagai passive income atau bisa disebut dengan uang dingin yang diinvestasikan. Apabila diinvestasikan, uang tersebut akan bertambah jumlahnya mengikuti perkembangan mekanisme pasar. Biasanya passive income ini juga dijadikan sebagai tabungan dana darurat. Dua jenis investasi yang menurut saya relatif aman yaitu emas dan deposito. Saat inflasi merangkak naik, nilai uang pun akan turun. Namun, nilai emas relatif stabil. Jikapun mengalami penurunan, maka turunnya tidak terlalu besar. Dan emas lebih berharga ketika sedang terjadinya inflasi. Yang kedua yaitu mengamankan portofolio investasi. Dan yang ketiga yaitu resikonya yang rendah. Dengan harganya yang relatif stabil dan kekuatannya itu mampu bertahan ketika terjadinya inflasi, maka emas tidak memberikan banyak kerugian yang kita dapatkan. Kekurangan investasi emas yaitu tidak cocok untuk dijadikan investasi jangka pendek dikarenakan investasi emas ini dapat memberikan hasilnya dengan jangka waktu 5-10 tahun. Yang kedua yaitu emas sulit disimpan. Karena maraknya pencurian dan pembobolan rumah, emas dapat dicuri kapanpun, sehingga sulitnya di situ. Yang ketiga yaitu tidak bisa dijadikan passive income karena emas akan bisa dijual ketika harga sedang naik. Kalau harganya sedang turun, keuntungan yang kita peroleh juga tidak besar. Kelebihan deposito yang pertama yaitu menabung dengan cepat. Karena deposito bisa diambil dengan jangka waktu ataupun kurun waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu resikonya yang lebih kecil. Deposito memiliki resiko yang lebih rendah dikarenakan uang yang kita simpan dijadikan deposito itu disimpan oleh pihak bank dan sudah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Dan juga uang yang telah kita depositokan tidak akan terpengaruh oleh pergerakan pasar. Yang ketiga yaitu bunga lebih besar dari tabungan. Dan yang keempat, bunga deposito yang tetap. Kekurangan deposito yaitu yang pertama, tidak fleksibel dalam pengambilan yang telah disimpan. Deposito ini tidak bisa diambil walaupun dalam keadaan ataupun situasi darurat. Yang kedua yaitu keuntungan lebih kecil dibandingkan investasi lain. Menyimpan uang deposito memiliki resiko yang kecil namun bunga yang lebih rendah. Selain itu, bunga deposito juga akan terpotong oleh biaya administrasi dan pajak. Oleh karena itu, uang yang kita peroleh dari deposito itu tidak sebanding dengan uang yang kita simpan di awal deposito. Yang ketiga yaitu ikut terkena inflasi dan biaya pajak. Ketika terjadinya inflasi, nilai uang kita depositokan akan ikut terkena dampak inflasi tersebut dan akan terkena biaya pajak
Deposito juga termasuk ke dalam pajak penghasilan. Jadi setiap tahunnya wajib membayar pajak tersebut. Pajak itu senilai 20% dari bunga. Yang keempat yaitu tidak mendapatkan keuntungan walaupun bunga bank tinggi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.